Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa agar senantiasa diberikan keberkahan ilmu, ila diniyah, wa kulli amalin sholihah. Al-Fatihah. Oke, kawan-kawan. Apa kabar semuanya? Baik ya. Jadi sekarang kita jumpa lagi dengan saya dengan mata kuliah manajemen investasi syariah gitu ya. Minggu lalu masih ingat ya materinya tentang apa? Minggu lalu? Metode screening saham syariah gitu ya di Bursa Efek Indonesia. Maka teman-teman korelasinya dengan mata kuliah yang sekarang itu adalah ketika saham syariah itu sudah kita temukan, sudah kita cari, sudah kita screening gitu ya, maka kemudian kita analisa, jangan langsung beli gitu ya, jangan langsung hajar kanan teman-teman, maka harus dianalisa dulu fundamentalnya bagaimana, apakah kita membeli perusahaan yang sehat, apakah kita membeli perusahaan yang merugi terus, laporan keuangannya kayak gitu ya. Maka di dalam mata kuliah ini menjadi sangat penting analisa fundamental saham itu. Ya, gitu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, sebelum kita mulai materinya, jangan lupa absen dulu ya di dalam e-learning kita itu. Oke, silakan absen dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan bahwa di dalam pembelajaran kita saat ini itu ada beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah, jadi setelah kalian itu selesai perkuliahan ini, keluar dari kelas, itu diharapkan teman-teman itu memahami tentang analisis fundamental perusahaan TBK gitu ya, saham itu, kemudian mempraktekkan analisis laporan laba rugi, mempraktekkan analisis laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian yang terakhir itu menyimpulkan kondisi perusahaan itu sehat atau tidak gitu ya. Jadi saya harap teman-teman MBS ini yang sudah semester 5 ini nanti harus bisa mengetahui bahwa oh ini perusahaan sudah untung gitu ya. Oh ini perusahaan ternyata sedang merugi gitu ya. Tidak baik kayak gitu. Gitu kawan-kawan. Oke, selanjutnya adalah mengapa kemudian analisis fundamental saham itu sangat penting, karena menurut Benjamin Graham itu membantu investor memahami sifat-sifat bisnis perusahaan, nilai saham dan harga wajar gitu ya. Jadi teman-teman itu biar membeli saham itu membeli saham yang bagus kayak gitu, membeli saham yang wonderful company gitu ya. Itu poinnya teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman apakah tahu ya ini perusahaan apa? Oke, ini adalah perusahaan Bank Syariah Indonesia. Ini perbankan syariah terbesar di Indonesia. Mungkin teman-teman pakai mobil bankingnya gitu ya, pakai layanan Bank Syariah itu, seperti dosen-dosen kita pakai ini. Nah, kita cek sekarang apakah Bank Syariah TBK ini, Bank Syariah Indonesia TBK ini adalah perusahaan yang bagus. Kita cek, ini adalah laporan laba ruginya. Jadi posisinya adalah di sini. Tahun 2021, kemudian tahun 2022, dan seterusnya sampai tahun 2025 gitu ya. Nah ini adalah angka berupa triliun satuannya. Maka kemudian ini yang kecil ini adalah net income. Ini berarti laba bersih. Sedangkan yang warna ungu ini adalah revenue. Revenue itu adalah omset gitu ya. Keuntungan laba tapi kotor. Nah setelah dikurangi beban, gaji dan seterusnya, maka muncul yang namanya net income atau laba bersih gitu ya, laba bersih. Nah, teman-teman boleh cek di sini. Tahun 2021 berapa laba bersihnya? 3 triliun. Kemudian selanjutnya? 4,3 triliun. Selanjutnya lagi? 5,7 triliun. Oke, kemudian di tahun 2024 berkembang lagi dari 5 ke 7. Nah, di tahun 2025 tumbuh, tetapi tidak sepesat yang sebelumnya ya, tapi tetap tumbuh gitu kan kawan. Jadi ini progres kenaikannya itu positif gitu ya. Jadi ini adalah termasuk perusahaan yang konsisten mencetak laba, bahkan labanya itu terus bertumbuh.
gitu ya. Jadi ini termasuk perusahaan yang kuat secara fundamental karena teman-teman bisa cek sendiri nggak pernah rugi selama ini gitu ya. Oke, itu dari sisi laba rugi. Kemudian yang selanjutnya neraca gitu ya. Neraca ini berbicara tentang aset. Tadi kan laba rugi. Nah ini ngomong tentang neraca itu berarti membahas tentang aset, kemudian membahas tentang hutang, liabilitas, yaitu beban gitu ya. Nah seperti ini kawan-kawan. Yang ungu ini adalah aset. Asetnya bertumbuh apa enggak? Bertumbuh gitu ya. Jadi terus-menerus perusahaan ini semakin besar. Perusahaan ini semakin kaya gitu ya. Asetnya semakin banyak. Jadi kayak gitu. Nah, yang tadi ini adalah kondisi kesehatan perusahaan secara keuangan, ternyata sehat gitu ya. Bagus ini. Layak untuk diinvest, tetapi jangan dibeli dulu sebelum kita mengetahui analisa yang lain yang nanti kita perdalam di minggu depan, tetapi kira-kira begini poinnya itu. Jadi sekarang harga saham BRI Syariah, jadi BRIS gitu ya, kodenya BRIS yaitu Bank Syariah Indonesia itu adalah Rp1.705 gitu ya. Jadi mengalami fluktuasi gitu ya. Nah, ini sempat uptrend di tahun 2024 itu uptrend gila-gilaan naiknya dari 1.700 naik ke sekitar 3.000-an kawan-kawan. Hampir 2 kali lipat gitu ya. Jadi kalau teman-teman invest itu hampir cuan sekitar 80%. Oke. Nah, jadi ini uptrend sekali karena ini chartnya ada di atas MA10, MA30 sama MA100 ya, moving average. Jadi MA ini adalah moving average gitu ya. Pergerakan harga saham itu ada di atas garis moving average 10, 30 dan 100 gitu kawan-kawan. Nah, kemudian apakah saham itu naik terus gitu ya? Mentok ke atas nggak mungkin, pasti ada naik turunnya juga kayak gitu ya. Dipengaruhi oleh kondisi geopolitik seperti perang Iran, Amerika, Israel, kemudian isu-isu yang lain kayak gitu ya. Maka kemudian setelah naik kenceng hampir 100%, yaitu di kisaran 80%, kemudian ini mulai landai, kemudian menurun, downtrend gitu ya. Downtrend ini berarti kemudian harga sahamnya itu semakin turun. Bearish. Bearish ini tandanya adalah pergerakan saham ini, harga saham ini di bawah MA100, di bawah MA30, di bawah MA10 gitu ya, di bawah moving average rata-rata 100 hari, 30 hari, dan 10 hari itu kawan-kawan di sini. Nah, ini berarti para trader itu banyak yang udah cabut gitu ya. Para trader sudah banyak yang cabut gitu ya. Karena kondisinya downtrend. Kondisinya downtrend. Nah, tetapi kalau kemudian uptrend lagi nanti, maka investor, trader itu kemudian memborong harga saham ini kemudian menjadi naik gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kondisi downtrend kayak gini, para investor memang ada yang wait and see, tetapi ada yang mulai cicil beli. Ada yang mulai cicil beli gitu ya, mengkoleksi saham-saham yang sudah dianggap murah gitu ya. Itu tentang BSI. Nah, teman-teman tahu ini apakah perusahaan apa ini? Indofood. Kalian suka produk-produk Indofood? Produk apa yang kalian pakai Indofood itu biasanya? Indomie gitu ya. Jadi Indomie itu adalah produknya Indofood CBP, ICBP sebenarnya. Nah, ICBP ini adalah anak usaha dari Indofood ini. Indofood ini sebenarnya perusahaan yang besar, memiliki banyak anak usaha. Ada yang membuat mie instan yang kalian konsumsi itu, Indomie. Kemudian juga bergerak di bidang sawit, yaitu Salim Infomas, dan seterusnya. Salim Group. Indofood ini lumayan besar, kuat ya, sebagai perusahaan holding. Mirip dengan Astra kalau di otomotif, atau mirip dengan Berkshire Hathaway miliknya Warren Buffett di Amerika. Oke, kita cek sekarang apakah mie yang kalian konsumsi itu, gitu ya, mie yang kalian konsumsi itu produknya, apakah perusahaannya bagus? Ini laporan laba ruginya. Tahun 2021, 2022 dan seterusnya, laporan keuangannya begini. 7 triliun. Kemudian turun ya menjadi 6,4 triliun. Naik lagi kenceng, Pak. Bahkan tembus ke 8 triliun.
Kemudian selanjutnya tumbuh lagi kayak gitu, bertumbuh terus labanya ini. Nah, omsetnya juga begitu, tumbuh terus karena kalian suka makan Indomie gitu kan. Oke, Indomie jadi menguntungkan. Maka teman-teman, kawan-kawan, apalagi anak ekonomi, anak manajemen bisnis gitu ya, selain teman-teman menjadi konsumen, maka usahakan juga memiliki perusahaannya gitu ya. Jadi kalian beli Indomie dan seterusnya, kalian itu juga menguntungkan Indofood. Yang Indofood itu bisa menjadi milik kalian sahamnya, sehingga kalian mendapatkan dividen. Tetapi sebelum membeli perusahaan-perusahaan ini, teman-teman harus menganalisis dulu gitu ya. Oke, itulah ruginya. Kemudian sekarang adalah neraca, kekayaan perusahaan. Asetnya bertumbuh apa enggak? Asetnya bertumbuh, utangnya tetap di situ-situ aja gitu ya, datar. Kayak gitu. Asetnya terus bertumbuh. Berarti perusahaannya semakin kaya. Layak untuk diinvest kalau dapat di harga yang murah, terdiskon. Nah, ini adalah chart Indofood sukses makmur. Ya, jadi sempat downtrend, fluktuasi naik turun gitu ya. Kemudian ini uptrend parah dari harga 6.000 sampai menyentuh ke 8.000-an. Sempat kayak gitu. Uptrend. Ini di atas moving average 200, moving average 120 kayak gitu ya. Pergerakan harga sahamnya di atas garis moving average. Nah, kemudian ternyata downtrend dan ini sekarang di sini. Apakah ini akan menjadi pembalikan arah, momentum membalikan arah, ataukah nanti downtrend terus? Itu tergantung dari kondisi ekonomi Indonesia. Apakah daya beli masyarakat itu kuat nantinya, gitu kawan-kawan. Nah, kemudian selanjutnya adalah, teman-teman tahu ini perusahaan apa? Gojek ya. Kalian pakai Gojek? Pernah pakai Gojek? Oke. Jadi rata-rata dari kita pernah pakai Gojek, kemudian Tokopedia. Nah, ini dua perusahaan ini pernah merger, kemudian menjadi GoTo, listing di Bursa Efek Indonesia, menjadi TBK. Nah, kita cek apakah kalian yang sering Gojek itu, nge-Gojek gitu ya, apakah perusahaan yang bagus, kita cek. Nah, kayak gini kawan-kawan. Ini berarti ada tanda minus. Minus itu berarti rugi dong gitu ya. Rugi dong. Jadi memang revenue, omsetnya itu positif, tetapi bebannya itu sangat besar sehingga lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Lebih besar pengeluaran beban daripada pemasukan. Pemasukan 4 triliun, sedangkan pengeluarannya adalah 21 triliun. Terus gitu. Nah, ini sempat meledak di sini, kerugiannya sampai 90 triliun, padahal pendapatannya adalah 14 triliun. Nah, tetapi sekarang 2024, 2025 itu kerugian semakin menipis gitu ya. Jadi diharapkan di tahun-tahun berikutnya mencetak laba, membagikan dividen kayak gitu. Tapi selama ini faktanya Gojek, Tokopedia perusahaan yang rugi. Konsisten, istiqomah mencetak kerugian. Gitu ya. Kenapa kok demikian? Karena kan kalian suka diskon, GoTo, Gojek itu kan, oh diskon nih gitu ya, GoFood dan seterusnya. Kalian beli di situ. Nah, diskon ini siapa yang bayar? Ya, perusahaan ngambil dari asetnya itu. Gitu kan, kawan. Entah dari utang, dari dana IPO dan seterusnya. Oke, ini adalah kekayaan perusahaan. Total aset, seperti yang saya sebutkan tadi, total asetnya tambah naik atau tambah turun? Tambah habis. 155 triliun asetnya tahun 2021. Kemudian sekarang menjadi 45 triliun. Dari 155. Nah, kenapa kok demikian? Ini namanya strategi bakar uang di dalam manajemen pemasaran. Strategi bakar uang itu adalah nggak apa-apa rugi, yang penting pelanggan saya banyak. Untuk awal, berani rugi. Tapi modalnya harus segini. Cor-coran wes bakar uang untuk mendapatkan pelanggan yang sangat banyak. Ketika pelanggannya banyak, strategi mereka nanti adalah yang mulai mencari keuntungan gitu ya. Setelah dikenal oleh masyarakat banyak. Oke, gitu kawan-kawan. Nah, ini adalah berpengaruh berarti ya, signifikan pengaruhnya antara
laporan laba rugi, kemudian neraca tadi itu yang terus menurun, kemudian rugi terus, harga sahamnya kayak gini. Sempat nyentuh ke angka 400-300 rupiah per lembar saham, kemudian turun menjadi gocap 50 rupiah. Jadi 50 rupiah gitu ya. Nggak gerak kalau sudah nyampe ke 50 rupiah itu, karena terlalu banyak yang mau menjual. Ini apa ini benar jual, gitu ya. Antriannya di situ berjuta-juta lot. Kalian kalau beli ada kemungkinan nggak bisa jual. Resikonya di situ. Kalau teman-teman beli perusahaan yang rugi. Oke, tapi sebelum teman-teman membeli beberapa perusahaan itu harus dikaitkan juga dengan beberapa rasio gitu ya. Jadi kan tadi ada perusahaan yang profit, ya. Kemudian ada perusahaan yang rugi. Nah, kita tercermin di dalam angka-angka di sini. Nah, ini ROE, return on equity. Return on equity. Jadi keuntungan dibandingkan dengan ekuitas. Ekuitas itu ada aset bersih gitu ya. Ada net profit margin, ada PBV, price to book value, kemudian ada price to earning, ada dividend yield. Nah, semakin besar ROE, maka perusahaan semakin bagus, semakin sehat. Makin sehat gitu ya. Nah, maka mana ini yang paling besar? Nah, ini Bank Syariah Indonesia, ada Indofood, ada GoTo, ada Telkom, ada Antam. Nah, Antam ini berarti paling bagus, kemudian tetapi apakah PBV-nya paling murah? Semakin kecil semakin murah. Yang termurah yang mana? Indofood gitu ya. Indofood murah, kemudian tetapi kalau yang ROE-nya paling bagus adalah ini. Kalau NPM yang paling tebal, yang paling bagus yaitu adalah BRIS, Bank Syariah Indonesia. Ini semakin kecil semakin bagus, sedangkan GoTo yang tadi minus gitu ya. Ini dividen semakin besar semakin bagus, dapat dividen banyak gitu ya. Oke, gitu kawan-kawan. Sekarang sebelum ini, apakah ada yang ditanyakan dari laporan ini? Ya, silakan. Nama siapa? Oke, jadi tadi tentang laba rugi, tentang neraca. Tanya, apakah perusahaan yang konsisten mencetak laba sahamnya selalu akan naik? Ya, oke, apakah sahamnya selalu akan naik? Gini ya, jadi Indofood ini kan terbukti bahwa labanya terus naik, meningkat, apalagi yang Bank Syariah Indonesia terpantau labanya semakin meningkat gitu ya. Nah, tetapi harga sahamnya memang mengalami fluktuasi. Jadi tidak selalu semakin naik gitu ya. Kalau sudah kemahalan, poinnya di situ ya. Naik terus memang secara rasional. Tetapi kalau sudah kemahalan nanti akan beradaptasi. Ada yang profit taking, ada yang jual, ambil untung gitu ya. Kemudian sahamnya semakin turun kayak gitu. Mencari harga wajarnya ini. Menyentuh harga wajarnya kayak gitu ya. Oke? Gitu ya. Adakah pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohman. Apakah perusahaan yang rugi itu kemudian akan bisa membaik kembali? Oke, jadi perusahaan yang rugi misalnya adalah tadi tentang perusahaan Gojek, Tokopedia atau GoTo. Maka perusahaan GoTo ini ketika mengalami kerugiannya dulu pernah semakin parah, kemudian semakin tipis gitu ya. Apakah perusahaan yang rugi ini akan rugi terus, nggak akan membaik gitu ya? Nah, ada potensi membaik. Ada potensi membaik, tetapi kalau kita cek di dalam sejarah, rugi terus, nggak terbukti gitu ya. Jadi potensi ya sekedar potensi saja, belum terjadi kayak gitu ya. Tetapi biasanya orang-orang yang masih membeli saham GoTo ini, itu biasanya punya pendapat bahwa punya harapan bahwa nanti perusahaan ini akan mencetak laba GoTo itu karena pelanggannya sudah sangat banyak, kayak gitu ya. Jadi ketika mengalami kerugian nanti akan berubah menjadi pencetak laba, seperti itu kawan-kawan. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya simpulkan bahwa analisa fundamental perusahaan TBK, saham-saham itu, analisa fundamentalnya itu sangat penting gitu ya, sebelum teman-teman mengeksekusi, mengambil tindakan untuk membeli atau menjual. Jadi carilah perusahaan yang konsisten mencetak laba, tetapi juga harus kita cek juga dia murah apa
mahal gitu ya. Cari perusahaan yang bagus tapi juga harganya yang wajar atau kalau bisa yang murah kayak gitu ya. Tuh teman-teman. Sekarang karena ini mata kuliah tentang investasi, analisa gitu ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa kalau cuma mendengarkan saja, harus juga praktek gitu ya. Harus juga praktek, maka teman-teman harus praktek melalui aplikasi yang sudah saya perintahkan untuk install, yaitu Stockbit Sekuritas atau Ajaib Sekuritas, kemudian sekuritas yang lain, Mandiri Sekuritas dan seterusnya, bisa, nggak apa-apa. Kalian cek di situ. Nah, tugasnya adalah kalian mengerjakan ini. Tiap orang harus bisa menganalisa, belajar menganalisa di rumah tentang saham SIDO. SIDO itu apa? Ya, produknya kalian minum biasanya ya. SIDO muncul kalau masuk angin, AC-nya kedinginan dan seterusnya, kalian minum gitu ya, biar nggak masuk angin. Kemudian ada Mayora, ada Pertamina Geothermal, tahu ya? Pertamina, anak usahanya Pertamina. Kalbe Farma, ada perusahaan gas negara yang gasnya kalian pakai. Kemudian ada Unilever, Pepsodent dan seterusnya yang kalian pakai itu, sikat gigi. Ini perusahaannya. Kalian cek di situ mana yang rugi, mana yang untung terus, mana yang murah, mana yang mahal, mana yang ngasih dividen yang paling besar, yang paling menarik gitu ya. Praktek teman-teman. Jadi laporan laba ruginya, kemudian neracanya dicek. Oke, jadi tugas ini kemudian hasilnya kalian kumpulkan di e-learning. Kemudian konfirmasi di grup WA. Kalau kalian sudah mengumpulkan, nanti saya cek satu-satu kayak gitu ya. Kemudian minggu depan teman-teman nanti secara random saya acak untuk kemudian tes lisan menganalisa saham itu. Oke, gitu ya, dapat dipahami? Oke, baik. Karena waktu sudah sangat terbatas, kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.